Di depan saya Ibu Nur Irmayanti. Kalau ada yang belum tahu beliau adalah akademisi ya. Akademisi yang memperhatikan khusus terkait dengan permasalahan-permasalahan masyarakat di saat ini. Selamat siang Bu Nur Irma. Yanti. Bu Yanti ya. Selamat siang Bapak. Bapak Pertama siapa kali ya ya? namanya siapa ya Bapak? Lupa saya. Oh iya, saya Andi Bu Irma ya. Iya, selamat Ini siang. pertama Pak kali kan? Andi. Ya, Iya. saya ucapkan selamat Saya. datang di Bincang Seru Biru Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Oke. Ya, saya mau perkenalkan diri boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh, Sebenarnya ya? ini mau saya perkenalkan, tapi dia sudah mau memperkenalkan, ya, membantu saya lah sebagai hostnya. Silakan Bu Irma. Halo, assalamualaikum. Kita biasanya panggil love friend. Friend. Low. Oh, Low friend. Oh, low friend. Iya, Halo, oke. low friend. Biasanya kita menggunakan, kalau saya tuh menggunakan hello guys gitu ya. Iya, Sekarang enggak, beda dia. Beda, di Fakultas Hukum tuh beda. Low friend ya. Gila, cantik banget sih. Makasih ya Pak. Mohon Yes, maaf. iya. Oke Pak, nama saya Nur Irmayanti. Saya dari Fakultas Psikologi, sambil promosi ya Oke. Pak ya. Ya. Di Fakultas Psikologi, jadi monggo ke Fakultas Psikologi langsung ya Pak. Ini ada promosi kayaknya ini. Iya kan Pak, kita kan harus itulah tipis-tipis Oh, lah gitu ya, ya, ada antara apa-apa. promosi dengan Ya. Jadi nanti bagian biru siapa ya? Oh, manajernya. Nanti habis ini minta dana untuk promosi ya. Oh Masya Allah, gitu Fakultas banget Psikologi. ya sama Fakultas Psikologi. Bu Irma, Dalam terima dalam kasih ya, saya Pak. kembali sampaikan kepada Bu Oke. Irma karena berkenan hadir di Bincang Seru Biru di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra ini, dan pada saat ini kita nanti akan membahas tentang apa yang Bu Irma jalanin ya. Kami jujur tertarik dengan apa yang diteliti oleh Bu Irma terkait dengan permasalahan-permasalahan masyarakat pada saat ini, salah satunya yaitu cyberbullying ya. Nah, pada saat ini kita tahu dunia sekarang ini mengalami revolusi industri 4.0 dan sekarang menginjak kepada 5.0, dan di situ pasti banyak perubahan kan, mulai dari disruption dan segala perilaku manusia pasti akan berubah dengan era revolusi industri 4.0 dan 5.0. Salah satu yang termasuk berubah adalah terkait juga tentang tindak pidana. Nah, tindak pidana yang dulu manual ya kan, sekarang terbantukan dengan adanya era revolusi industri tersebut. Sekarang banyak sekali tindak-tindak pidana yang berkaitan atau kejahatan yang berkaitan dengan dunia digital ya, atau yang lebih biasa kita sebut dengan cybercrime. Nah, di dalam cybercrime di situ ada yang namanya cyberbullying. Iya, benar. Nah, ini sakit maraknya, sedang marak-maraknya di sini. Nah, kalau boleh saya dapatkan apa sih yang dimaksud dengan cyberbullying itu, Bu? Kalau cyberbullying sendiri itu kan perundungan ya Pak. Iya. Perundungan, sebenarnya cyberbullying itu tidak berdiri sendiri ya Pak. Pasti ada namanya bullying, ada yang namanya aggression, Iya. ada namanya cyber aggression. Nanti ada perbedaan antara cyberbullying itu seperti apa, aggression cyber itu seperti apa. Ini dua hal yang sebenarnya itu beda, tapi menyerupai begitu. Oh, gitu Pak. ya. Nanti mungkin undang-undangnya ITE, sama apa ya? ada Undang-undangnya undang-undangnya kan banyak. sama atau apa? Soalnya nanti ada yang direncanakan. Kalau versi saya ya Pak, mungkin Dari mohon sisinya maaf Bu, ya. penelitiannya Bu Irma. Kalau versi saya itu, kalau perencanaan undang-undangannya terkait dengan hal melukai atau Iya, perundungan perundungan. yang direncanakan itu masuk di cyberbullying Pak. Oh, cyberbullying. Memang Jadi kalau- dia harus direncanakan ya? Iya, ada Artinya ada perencanaan. kata-kata sengaja berarti dia? Iya, memang Oke, disengaja. ada Dan persengajaan. ada niatan hal itu. Oh. Nah, kita kembali lagi, cyberbullying itu adalah perundungan yang melalui media massa, media sosial, mohon maaf. Media sosial banyak ya, mungkin TikTok atau WA atau Facebook, Instagram dan yang lainnya. Saya ya, sudah punya email Instagram gitu. loh, Bu. Oh gitu ya, Iya, Pak. mungkin iya. Boleh deh dipromosikan, mumpung nih Pak. Masya Allah, kok tepat sekali ya di sini tuh. Tekan promosi semua ini. Ya kita Oke, ini kan terus, akun ya, Bu, ya. promosi gitu, Pak. Monggo silakan. Apa ya Pak Instagramnya Pak? Nggak apa-apa kok Pak. Ntar aja di bawahnya nanti ya. Oh gitu ya, di bawah ya. Oke. Saya boleh promosi nggak Pak? Boleh. Oh iya, promosi ya di Di bawah. jalan ada punya Instagram juga kayaknya ini ya. Enggak deh,
jangan. Nggak Oke, Bu, lanjut Bu, gimana Bu? Terusan. Oke gitu Pak. Jadi banyak hal ya, maksudnya media sosial tuh banyak segitu. Bukan hanya email juga loh termasuk. Kalau dalam cyberbullying itu media sosialnya itu email juga termasuk, atau telepon gitu, itu juga termasuk dalam media tersebut. Itu termasuk cyberbullying kalau begitu telepon ya? Iya, Pak. Oh, iya. Misalnya kalau ada pinjol gitu ya, yang bully-bully gitu ya, sampai kemarin ada kasus yang sampai jatuh dari TP gitu ya, TP itu ya terus jatuh di lantai 6 gara-gara ditengah pinjol. Apa itu termasuk juga cyberbullying ya? Iya, termasuk Pak. Pokoknya ada niatan gitu kan. Cyberbullying itu ada 3 tipe ya. Maksudnya itu harus apa yang dikatakan cyberbullying itu ini 3. Yang pertama itu ada niatan. Niatan itu memang benar-benar dia untuk menjerumuskan atau sengaja lah, ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan terus menerus, nggak sekali. Terus gitu. Menerus. Kalau pinjol itu kan beberapa kali sih. Sehingga menjadi down si korban dan sebagainya. Yang ketiga itu ketimpangan sosial. Maksudnya kalau gini ketimpangan sosial itu gini. Saya itu nggak suka mungkin ya yang kalau pelaku itu lihat media massa Instagram lah, kita lihat si Pak Andi ini kok di situ dia kemana-mana ya, ke luar negeri dan sebagainya. Saya kok iri. Lah itu ketimpangan sosial karena keirian itu sehingga ada gap antara ketimpangan sosial itu sehingga menjadi saya itu saya cemburu dan iri hati atau jealous dan sebagainya. Akhirnya saya luapkan dengan kata-kata kalimat ngapain kamu kesana dan sebagainya, menjurus ke situ. Artinya itu yang tahu dirinya sendiri dong kalau gitu Bu ya. Apanya Pak? Ketimpangan sosial itu yang tahu dirinya sendiri. Berarti para pelaku itu yang merasa sendiri ya. Iya, merasa dirinya sendiri gitu. Sehingga ya itu menjerumuskan akhirnya ada namanya pelaku itu. Dan kalau tidak salah dalam penelitian itu beberapa peneliti menyatakan bahwa salah satunya adalah memang cemburu Pak. Jealous? Iya, jealous. Jealous tanda kutip luas ya? Iya, bukan jealous sama pasangan doang ya? Bukan jealous karena dia lebih baik dari kita. Ada ketimpangan termasuk itu ya? Jealous itu ada ketimpangan sosial itu. Guys, jangan jealous. Love friend jangan jealous, bahaya nih. Kayaknya kalau jealous ini. Kalau jealous pasangan mah apaan itu beda lah. Kalau jealous cyberbullying tuh bisa jadi Pak. Jealous sama pasangan terus itu dibully. Dia bully. Gitu, kenapa gitu kamu sama dia dan bla 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 bla. Tahu biasanya pelaku itu menggunakan anonim, akun fake untuk menghindari itu tadi undang-undang ITE. Oke, ini menarik ini menarik. Jadi gini, kita itu loh bahas Mbak Diute bener. Memang di Indonesia itu sekarang lagi marak. Benar. Kalau bisa dikatakan tidak bisa dikatakan darurat ya marak lah. Darurat. Hampir 45% para pelajar, ini termasuk pelajar, itu mengalami permasalahan bullying itu, ya cyberbullying itu. Nah, ini menjadi PR bagi pemerintah, bagaimana caranya untuk melindungi yang namanya mahasiswa, mahasiswa dari bullying tersebut. Bu, kira-kira nih dari bullying itu berdampak apa sih Bu sebenarnya? Yang pasti menurut penelitian Bu Irma itu kira-kira hasil dari bullying itu selain pasti itu pasti ini ya, pasti dia akan mengalami kerugian ya. Nah, kira-kira seperti apa kerugian yang ada sih, itu? Pak. Sebenarnya gini, cyberbullying sendiri itu tidak berdampak pada korban saja. Nah, kalau misalnya gini Bu, saya diolok-olok, diapa-apain, tetapi akhirnya saya isi going lah, ya. Iya, kalau itu kan gini kan karakter orang kan berbeda-beda. Kalau mungkin kalau kita ya mungkin berdua itu orang yang cuek ya. Kalau dibully diapain aja. Iya, saya punya teman ini, namanya Sumampau. Sumampau itu waduh, dia apa ya enggak mempan itu loh. Dibully, dibual, dikata-katain, dilok nih dia apa itu. Itu kan bully terus menerus kan. Dan dia isi going, enggak masalah. Itu bukan termasuk cyberbullying. Itu termasuk cyberbullying tapi penangkapan dari korban dia. Kalau memang dia, kalau saya apa-apain wait. Kalau berarti itu ada pihak-pihak yang terkait pada cyberbullying dong? Benar banget. Apa sih Bu kira-kira? Ada 3 Pak pihaknya. Yang pertama adalah korban, pelaku sama bystander. Bystander itu pengamat. Lah pengamat ini ada 2. Apakah pengamat itu mengiyakan atau mentidakkan? Yang pengamatnya siapa Bu? Saya? Orang lain ya? Orang lain Pak. Gitu deh. Oh ini. Itu Sumampau lu kena cyberbullying. Ngapain sih aku nggak kerasa? Berarti oke ya, nggak masalah ya? Sebenarnya apanya
bullying, it's okay kan. Saya nggak merasa Kan begini rugi Pak, gitu. kalau cyberbullying itu kan pakai media sosial. Yang lihat tidak Sumanto doang loh, saya juga lihat, maksudnya teman-teman yang lain juga melihat. Otomatis kan itu juga ada jarak secara psikisnya untuk pengamatnya gitu ya Pak. Kalau si Sumanto, Sumampau. Oh Sumampau. Kok Sumanto orang yang Ganta. makan daging itu, Sumampau, pakai O dan W, Sumampau. Oh Sumampau, orang Itu- pasti orang Cina itu Pak. Waduh. Iya sih kayak ada punya turunan kayaknya ya. Kayaknya punya turunan. Enggak tahu klan keberapa kayak turunan. Hilang kuningnya pokoknya. Dia itu memang kuat bener. Dibully macam apa itu kuat gitu. Oke Bu, ini menarik nih untuk membahas lebih lanjut tentang terkait masalah bullying. Saya tak minum dulu Bu. Sama-sama Pak. Haus ternyata ya kita Pak. Oke, Bu Irma, Ya, menarik Pak. yang pembahasan tentang cyberbullying tadi ya. Nah, hukum memang memperhatikan tersebut. Seperti asasnya bahwa selama ini hukum selalu tertatih-tatih dalam mengejar yang namanya perubahan. Tapi begitulah harusnya. Pada hakikatnya setiap perubahan itu hukum harus mengikuti, ya kan? Termasuk dalam revolusi industri 5.0 dan 4.0 itu tadi ya, yang menghasilkan segala macam bentuk tindak pidana kejahatan yang ya berubah dari yang manual, istrinya manual ya, sekarang banyak ditinggalkan, sekarang menjadi otomatis lah, jadi masuk di cybercrime tersebut. Nah, hukum harus seperti itu, walaupun dengan tertatih-tatih, tapi tetap akan dilaksanakan. Nah, dalam pandangan hukum memang ada yang namanya itu termasuk kategori penghinaan, pencemaran nama baik. Itu masuknya di situ tentang cyberbullying. Nah, kira-kira menurut pendapat Bu Irma terkait masalah cyberbullying itu secara psikologis bagaimana? Bisa disampaikan terkait dengan penelitian Bu Irma. Oke, sebenarnya gini Pak, sebelum kita bahas secara psikologis cyberbullying itu kita harus ketahui bahwa psikologi itu membahas apa dulu Pak. Kalau psikologi sendiri itu kan membahas tentang perilaku manusia. Jadi semua perilaku yang ada pada manusia itu bisa bisa digunakan dalam psikologi gitu Pak. Kalau cyberbullying sendiri itu kan berarti kenapa dia menjadi pelaku cyberbullying? Begitu ya kan? Itu kan mungkin singkatnya, perspektifnya kenapa dia melakukan cyberbullying. Ada beberapa hal Pak yang kita salah satunya itu tadi, jealous itu tadi ya? Iya. Itu salah satunya. Salah satunya atau ini, kenapa pelaku itu muncul karena beberapa hal. Yang pertama itu memang karena dirinya sendiri, karena ketidaksukaan dia dengan orang yang jadi sasaran itu, korban. Atau dendam, atau dia memang kecenderungan kayak nggak suka lah gitu ya sama dengan dendam atau iri hati dengan orang yang lebih sukses daripada kita dan sebagainya, sehingga memunculkan rasa cemburu, iri hati dan sebagainya. Itu karena memang lingkungan. Lingkungan tuh membentuk dia loh, membentuk perilaku itu muncul. Gitu ya Bu ya? Iya, contoh saya ngobrol sama Pak Andi nih di depan. Saya satu ruangan sama Pak Andi. Pak Andi dengan notabene karakteristik yang luar biasa. Atau biasa di luar? Oke lah, nggak tahu saya kan itu. Jadi gitu. Terus habis itu saya saya satu ruangan dengan orang-orang sekitarnya atau Bu Fitri gitu ya, dari satu ruangan dengan Bu Fitri. Beda Pipin, Pak gitu karakternya. Ya? Ketika saya sama Pak Andi mungkin karakternya ngobrolnya terlalu jujur gitu ya, gitu. jujur banget gitu ya. Apa yang dikatakan jujur banget Itu karakter saya loh, itu jujur banget. Saya itu orang jujur loh kayaknya. Bener, gitu. Kelihatan kok Pak. Kelihatan sampai tidak bisa ngerem kalimat gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih kita jujur. Iya jujur. Tapi jujur jangan sambil menyakiti gitu ya. Terus jadi, dengan yang lain akhirnya. Jadi akhirnya ketika saya satu kantor dengan Pak Andi, otomatis perilaku saya itu mengikuti Pak Andi. Berarti akhirnya saya ikut jujur. Si Pak Andi ini gini. Terus? Jujur gitu. Tapi ketika sama Bu Fitri, dari satu saya nggak sama Bu Fitri, beliau diem dan akhirnya saya mengikuti diem. Lah itu lingkungan bisa membentuk kita perilaku hal tersebut. Kalau lingkungan itu jelek, mohon maaf ya. Kalau lingkungan itu kurang berkenan atau negatif, termasuk
saya mengikuti hal tersebut. Oh gitu Nah ya. itu jadi ada 2 faktor dalam diri Dalam sendiri internal atau pribadi dan di eksternal di gitu. lingkungan lain. Nah Oke, itu yang oke, dibahas oke. dalam psikologinya Oke, Pak. oke. Nah pastinya nanti ada dampak-dampaknya, ada dampak positif, ada Nah, dampak dampaknya terhadap negatifnya. si pelaku itu bagaimana, Bu? Kalau pelaku Saya kan ngomong nanti kan Oke. Bu Vivin sampean. Bu Irma, Irma tadi Pak. kan iya. Pak, kenalkan Iya ya sih. Pak, nama saya Irma Pak. Sama-sama orang psikolog jadi saya Oh, gitu ya. antara Pipin sama Pipin sama Irma itu gitu beda, agak- beda Pak. beda F sama jadi. I itu Oke. jauh Pak. Oke. Nah, ada beberapa dampak atau efek yang bisa dibahas dari psikologi. Bu Irma tadi bilang dari pelaku. Kira-kira dampaknya apa yang dihasilkan setelah dia melakukan bullying itu? Benar. Kalau dampak secara sebenarnya dampak individu ya Pak. Kalau individu itu biasanya dia itu cenderung memiliki harga diri yang rendah. Oh gitu. Iya Pak, itu penelitian. Ada yang mengatakan bahwa enggak, ada yang ada yang menyatakan bahwa penelitianku mengatakan bahwa harga diri itu tinggi. Kalau pelaku kok pasti tinggi, dia punya ego yang tinggi. Iya, bener. Enggak Pak, enggak, dia memiliki harga diri rendah. Kan gini, kalau saya bisa membuli seseorang, taruh nih saya bisa membuli Bu Irma. Bener. Berarti posisi tawar saya tinggi dong. Pak, Ego saya kan tinggi. Dia menggunakan akun apa? Oh. Anonim enggak? Kalau menggunakan akun fake berarti dia kan nggak mau dia kelihatan orang lain. Contoh gini ya Pak, saya berteman dengan Bapak. Bener lah kita ngobrolnya enak gitu. Belum tahu saya ambil WA, Instagram ke jenengan, oh Pak Andi aku kurang begini dengan akun fake itu bisa terjadi Pak. Padahal kita ketika ketemu itu it's okay, nggak ada masalah. Wait. Bu, sekolah di Hukum aja tambah satu lagi ya Bu ya, Ayo. biar komplit aja Bu. Ngototnya komplit, ininya komplit, jadi pas parameternya pas nanti Bu. Oke. Jadi saling melengkapi. Fakultas Hukum masih menerima saya untuk menjadi mahasiswanya. Oke, lanjut. Dari Gitu, tadi, Pak. tadi berarti menunjukkan bahwa percaya dirinya pelaku itu rendah. Rendah, Terus jadi selain itu gitu. Bu, tapi apa itu tidak menjadikan satu kebanggaan sendiri bagi pelaku? Ya enggak lah Pak, buat apa menjadi bangga Pak ya? Mungkin ada kepuasan tersendiri ya, mungkin saya bisa menghina dia, mungkin di situ. Tapi kembali lagi kepada masyarakat kan nggak seperti itu Pak, Oke. konteksnya. Oke. Kayak gitu Pak. Terus bagi bang korban nanti? Kalau buat korban trauma pasti ya Pak, Ya, karena terlalu sering disudutkan. Kalau seperti teman Bapak cuek sih nggak masalah, Iya berarti sih, dia Semampau bisa itu orang cuek banget. gitu loh. semampau itu kan berarti dia Pakai sudah- OW loh ya, semampau gitu Semampau, ya. orang Cina, ya, orang pasti. Cina gitu ya. Semampau orang Cina. Love you. Temannya Choyun Pak. Ya Bu, terus. Oke, Itu pasti gitu. trauma itu pasti. Pasti Oke. trauma itu. Oke. Tapi terus yang kedua itu ya memang rasa kepercayaan dirinya rendah akhirnya, karena setiap kegiatan apa, sekian dia upload video atau upload Pasti foto dibully, ya. pasti dibully. Akhirnya ya menurunkan ya kalau orang yang selalu dihina apa Pak kira-kira? Ya minder, Bisa ke pendiam. ranah ke bunuh diri. Iya, bisa banget itu. Ya. Jadi Bener. beberapa penelitian juga mengatakan bahwa bunuh diri bener. itu dihasilkan dengan Iya. Nah, disitulah yang namanya hukum harus tampil Ditegakkan. ke depan, ditegakkan. Oke, karena memang salah satu untuk pembangunan hukum yang ada itu adalah bagaimana hukum itu menjamin terkait masalah perlindungan warga negaranya, warga negara itu Oke. namanya. Salah satu kalau di hukum itu kalau terkait dengan cyberbullying itu biasanya terkait pada pencemaran nama baik, Iya. penghinaan itu termasuk dalam kategori cyberbullying. Itu Undang-Undang ITE ada di pasal 27 ayat 3 dan ayat 4. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan juga yang udah lama, itu termasuk juga penghinaan juga, benar. pencemaran nama baik juga. Pasalnya double ya Pasalnya kalau kenanya. rentet-rentet Bu, enggak banyak. Ya, enggak. Nah, tapi kan di sini kita harus menentukan, seorang hakim menentukan bahwa dia itu pelaku, benar-benar pelaku Atau- adalah karena kesengajaan. Lah itu. Kalau cyberbullying itu sengaja Pak. Oke. Ada 3 poin yang itu. Jadi kalau Pasti sengaja ya? Pasti sengaja. karena Sengaja itu ada 2 dalam hukum itu. Satu, dia mengetahui bahwa hasilnya itu pasti dia tahu, orang itu benar. pasti akan gimana, korbannya benar. gimana. Yang ketiga, dia menghendaki. Ya kayak tadi ya, saya itu menghendaki membuli gitu ya. benar. Saya menghendaki untuk melakukan kegiatan cyber itu tadi gitu ya. Tapi Pak mau tanya dong, What? hukum ya memper lah. Kalau seandainya kita kan nggak tahu ya, kalau cyberbullying itu kadang kalimat kita itu penangkapannya berbeda oleh si korban atau oleh si pengamat ya. Kalau
si pelaku ini, saya itu WA nih, tapi niatnya itu nggak melukai, tapi si korban ini melukai, akhirnya dibawa nih ke ranah hukum. Apakah itulah, itu masuk di? Ya, itulah yang saya katakan bahwa apakah ada unsur kesengajaan bagi pelaku? Si pelaku. Nah, bagaimana menimbulkan unsur kesengajaan tersebut dibuktikan? Saya katakan tadi, dalam hukum itu ada dua dalam unsur kesengajaan itu. Satu, dia tahu. Dan beberapa kali mungkin ya. Ya, mungkin kan itu kan rantainya ya. Dia tahu kalau nanti orang yang akan saya bully jatuhnya gini. Efeknya begini. Down, minder, jatuhnya bunuh diri dan segala macam. Yang kedua, dia itu menghendaki. Pelaku itu menghendaki gitu. Kalau menghendaki untuk saya mau membuli dia. Nah, kalau itu sudah terbukti, ya berarti dia termasuk kategori tindak pidana. Oke. Nah, itulah perlindungan dari sisi hukum. Saya tadi sudah melihat dari sisi dari psikologis. Nah, Bu, ini menarik. Yang mungkin ada yang bisa saya, sebelum kita tutup, Bu, diskusi yang menarik ini di Bincang Seru ini, ada nggak kira-kira apa yang bisa disampaikan ya sepatah dua patah kata terkait cyberbullying dan perlindungan cyberbullying bagi warga negara kita? Oke. Bukan sepatah dua kata ya, Pak? Berkata-kata lah. Berkata-kata boleh ya, Pak? Ini berkalimat-kalimat. Ya, ini Pak, soalnya lawannya canggih nih. Mohon maaf ya, Pak. Ini lawannya soalnya nggak main-main, Pak. Main-main. Gini ya. Oke, silakan, Bu. Yang pertama ya, sebenarnya kalau melawan cyberbullying, yang pertama ini itu biasanya karakter orang Indonesia. Ini kita bahas karakter orang Indonesia. Biasanya karakter orang Indonesia itu dia lebih cepat tangannya dibandingkan. Oh gitu. Iya, Pak. Contoh gini ya, Pak. Pak, yang nggak gini banget kali. Cepat tangan aja. Nggak, maksudnya jarinya ya, tangannya, Okay. jari ya, Yeah, mohon maaf. yeah. Jarinya gini, ketika ada informasi apapun, langsung komen. Tapi dia tidak berpikir, ini masalahnya apa? Kok sehingga langsung komen, dan komennya itu tidak sesuai dengan ranahnya. Contoh, saya mengupload nih, membahas terkait dengan kasusnya si A. Ternyata ada komen nih, komen itu tidak membahas kasusnya si A, malah bahas yang lain gitu. Akhirnya kan saya merangkapkan ini konteksnya sudah bukan lagi, maksudnya di ranah itu. Berarti kan rangka itu banyak loh, Pak. Kita lihat aja lah nanti di Instagram atau apa. Jadi sehingga kita harus saya mengatakan bahwa upayakan untuk membaca dulu deh kontennya itu apa, baru kita bisa ngomong lah. Setidaknya setelah itu ketika kita ngomongin atau kita chat itu upayakan dengan bahasa-bahasa yang baik gitu ya, bahasa-bahasa yang positif gitu, jangan negatif dong, karena yang lihat itu bukan kita aja, kita berdua sama si korban, tetapi banyak orang yang melihat. Ketika banyak orang yang melihat, berarti tendensi untuk mengarah persepsi kita terhadap orang itu ya. Terus yang kedua gini, ketika si korban atau kita lah, bukan korban ya, kita nggak bahas pelaku dan korban, kita lah upayakan kalau update status, mohon maaf, kalau update status boleh kita curhat. Update status kan biasanya curhat nih. Biasanya gitu. Curhat nih, nggak tahu curhat apa tuh, kan gitu. Kalau masalah asmara dan sebagainya, meminimalisir. Love friend, demikian Bincang Seru kali ini benar-benar atraktif ya, dan inspiratif serta memberikan motivasi bagi kita untuk berbuat baik. Perhatikan jari-jari tangan saudara dan ingat, kejahatan akan timbul karena ada niat dan kesempatan. Waspadalah, waspadalah.